Kalau scientific 5M, 5-5-nya tahapannya dilakukan, ada sebagai tahapan yang wajib dilakukan, maka dia digunakan sebagai model. Itu ya. Tapi ketika ibu dan bapak menggunakan scientific hanya sebagai strategi, sudut pandangnya, oh bahwa ini harus scientific loh, tidak perlu berurutan gitu ya langkahnya misalnya, dan tidak semua adanya, itu bisa jadi pendekatan. Nah, apakah scientific itu metode ketika ibu menggunakan itu sebagai teknisnya? Gitu ya, dan metode itu tidak perlu semua. Nah, kalau model, semua langkahnya harus ada. Itu ciri khas dari model yang bisa dibedakan dari yang lainnya. Nah, contoh misalnya, ketika ibu memilih pendekatannya misalnya konstruktivis, misalnya ya. Konstruktivis itu berarti siswa harus mampu membangun pengetahuannya sendiri, jadi tidak ditransfer oleh guru, gitu ya. Maka modelnya bisa beragam, tapi lebih pada bagaimana siswa menemukan, gitu ya, membangun sendiri. Oh, kaitannya dengan IPA bisa, dengan PBL bisa, yang selaras dengan konstruktivistik, gitu ya. Nah, begitupun tadi metodenya. Metodenya harus sejalan dengan model pembelajarannya. Jadi yang perlu diingat dari model pembelajaran, dia salah satu ciri khasnya adalah memiliki sintaks atau tahapan-tahapan yang logis. Contoh PBL, dimulai dari tahap orientasi. Yang kedua, organisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, tahap penjelasan. Yang kelima, tahap pengembangan artefak atau produk. Nah, kelima tahap itu harus dilakukan karena dia model, ya, tahapannya harus ada semua. Itu yang membedakan antara pendekatan, model, dan metode. Kemudian dari nomor 2, tadi pertanyaan nomor 2, apa sih yang menjadi penentu ketika kita ingin menentukan tujuan? Tadi jawaban ibu dan bapak sebetulnya sudah cukup lengkap, hanya saya tambahkan sedikit. Ketika kita menentukan pendekatan, yang perlu menjadi dasar pertimbangan utama tentunya ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Apa yang mau dicapai? Itu yang menjadi landasan utama. Tentu ada landasan lain seperti tadi karakteristik peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana gitu ya. Tapi yang utama adalah tujuannya. Apa yang mau dicapai melalui pembelajaran yang akan kita lakukan? Ketika ibu dan bapak mau menentukan model, apa yang jadi landasan utamanya? Lihat tujuannya. Apakah tujuan pembelajaran kita hanya pada ranah pengetahuan? Apakah ranahnya lengkap, misalnya pengetahuannya, keterampilannya, atau proses ilmiahnya? Atau misalnya lengkap dengan sikap ilmiah? Maka model yang dipilih akan berbeda. Ketika tujuan ibu hanya pengetahuan saja, membelajarkan pengetahuan akan berbeda. Ketika tujuan kita komprehensif semuanya, gitu ya. Jadi pertimbangan untuk menentukan model itu adalah karakteristik dari ranah tujuannya. Apakah dia hanya pengetahuan? Apakah lengkap dengan keterampilan dan sikap ilmiahnya? Dan yang terakhir, ketika menentukan metode, tadi benar harus sesuai dengan modelnya. Jelas, itu Mah ya. Nyambung ke yang berikutnya, tadi sudah diberikan contoh. Tidak mungkin kalau mau mengajarkan menggunakan model inquiry, katanya metodenya tidak mungkin ceramah. Mungkin saja ceramah, hanya proporsinya sedikit ada ceramahnya, gitu ya. Kan dalam satu model metodenya bisa banyak ya. Tidak hanya satu metode ya. Kalau menggunakan model inquiry, bisa jadi metodenya ada ceramahnya, ada diskusinya, misalnya ada eksperimennya, metodenya bisa beragam. Hanya proporsi dari ceramahnya yang sedikit, gitu ya. Mana yang lebih dominan? Itu untuk pertanyaan nomor 3 kalau tidak salah. Nomor 2 nyambung ke nomor berapa tadi? Sebentar. Nomor 7 kalau nggak salah, Bu. Iya, betul. Itu dari nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, tadi tambahannya perbedaan model. Tadi dengan model sebentar. Oke. Perbedaan tadi model pembelajaran dengan model mengajar.
Itu dibedakan ya. Kalau pembelajaran berarti tadi betul kalau secara teoritis mah urutan logis sistematis. Jadi yang kita pikirkan ketika menggunakan model pembelajaran bukan hanya langkah guru, tapi juga mempertimbangkan kegiatan siswanya apa. Bahkan dalam bukunya Prof. Ari Widodo mengatakan ada struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam itu apa yang ada di pikiran siswa, kemudian struktur luarnya apa yang akan dilakukan siswa gitu ya. Nah, model pembelajaran dengan model mengajar tadi sudah dijawab dengan benar. Kemudian nomor 4 itu jelas ya, pendekatan untuk mengetahui pengetahuan ilmiah, untuk membekalkan proses ilmiah, menumbuhkan sikap ilmiah, itu macam-macam. Tadi mulai dari pendekatan konsep dan sebagainya. Tapi ada juga yang tugas individunya menjawab hanya experiential learning katanya. 1 saja. Padahal jawabannya banyak ya, mudah-mudahan sudah berubah. Kemudian nomor 5 juga sama, terkait dengan model, macam-macam ya. Hanya tadi sedikit yang ingin saya koreksi. Tadi model pembelajaran itu ada yang berbasis teori dari Brunner ya. Kemudian ada yang dari teorinya siapa tadi? Yang kedua itu setelah Brunner, Ausubel ya, David Ausubel, bahwa pembelajaran itu bermakna. Kemudian yang ketiga bukan Gagne ya, tapi Gagne sebutnya, dibacanya Gagne. Kemudian yang keempat itu Dewey. Yang kelima itu bukan Piaget dibacanya, tapi Piaget ya, hanya spelling saja, silahkan. Kemudian terakhir tadi STEM sudah, dan terakhir nomor 8, bagaimana model pembelajaran itu bisa masuk ke dalam struktur pembelajaran. Karena begini Ibu dan Bapak, seringkali banyak miskonsepsi bahwa model pembelajaran itu tahapannya masuknya hanya di kegiatan inti saja. Padahal tidak seperti itu. Jadi ketika Ibu, Bapak menggunakan model pembelajaran tertentu, awal tahapannya bisa saja dimulai dari pendahuluan. Contoh, misalnya menggunakan PBL. Langkah yang pertama adalah orientasi. Mengorientasikan siswa ke dalam fokus apa yang akan dibahas. Bisa melalui persepsi di dalam kegiatan pendahuluan, gitu ya. Nah, banyak miskonsepsi, salah persepsi di lapangan bahwa ketika menggunakan model, langkah pertama itu semuanya langkahnya itu harus ada di dalam kegiatan pendahuluan. Padahal boleh dari dari inti gitu ya. Padahal boleh mulai dari pendahuluan. Dari pendahuluan ada, di inti ada, bahkan di penutup juga bisa jadi ada. Gitu ya. Nah, apa yang kita bahas hari ini secara keseluruhan, all of-nya sudah sangat baik, Ibu dan Bapak sudah mampu memahami, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal ketika nanti minggu depan saya tugaskan untuk menyusun rancangan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, model, dan metode tertentu, gitu ya. Oke. Sebelum lanjut ke tugas, ada yang ingin tanyakan Ibu dan Bapak? Bu, saya boleh boleh, bertanya silakan. tentang yang STEM dengan STEAM itu ya Bu ya. Kalau untuk di pembelajaran IPA sendiri, apakah kalau STEM dengan STEAM itu selalu dikaitkan dengan praktikum, fun science kayak gitu Bu? Soalnya saya kalau misalkan ngelihat di YouTube atau ya pasti ada praktikumnya, ada sainsnya gitu. Apakah kalau nggak pakai praktikum dan sains gitu bisa nggak atau gitu? Makasih. Bisa nggak apanya STEM-nya gitu? Iya, bisa tidak STEM-nya diaplikasikan gitu. Tanpa praktikum gitu ya? Iya, iya. Oke. Ada yang mau menjawab dari pertanyaan Bu Lulu? Bisa kayaknya tidak? Enggak ya. Kayaknya atau tidak Bu. Tolong dijawab, tidak mah. Tidak. Oke. Ada yang mau menjawab? STEM tuh apakah harus praktikum? Katanya gitu ya? Harus eksperimen gitu. Oke, Maksudnya harus eksperimen iya ya. Harus eksperimen iya kayaknya. Tapi Karena kalau kan praktikum, ada rekayasa teknologi. Oh praktikum ya. Ya gimana sih nggak jadi Bu, nggak jadi bingung. tuh nya kumaha Bundung pareja tolongan tinggal ipajat tunaisat Bundung. Tidak harus gitu jawaban Faizatun Nisa, tidak harus gitu. Bukan Bu, justru harus.
Oh, harus. Sip. Ya. Yang lain? Yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada.